Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Khairunisa dengan NIM 0603524074 dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang apa itu psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah cabang psikologi yang berfokus pada pemahaman aspek spiritual, mistis, dan transender dari pengalaman psikologi seorang manusia. Psikologi transpersonal mendalami hubungan antara individu dan alam semesta, serta berusaha menyatukan alam spiritual dan fisik. Sejarah psikologi transpersonal. Sejarah psikologi transpersonal dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19, ketika studi tentang agama dan filsafat timur mulai populer di barat. Istilah transpersonal pertama kali digunakan oleh psikolog Swiss Carl Jung pada tahun 1950. Ketika ia menulis tentang transpersonal self yang melampaui ego individu, Jung menulis tentang dimensi batin dan spiritual dari jiwa yang terhubung dengan kebijaksanaan kolektif dan ketidaksadaran kolektif. Ia melihat transpersonal sebagai jembatan antara alam sadar dan tidak sadar dari jiwa dan percaya bahwa dengan menjelajahi alam ini, individu dapat menemukan pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka dan kehidupan mereka. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, psikologi transpersonal diterima secara luas sebagai bidang studi dan penelitian. Saat ini, psikologi transpersonal adalah bidang studi yang sedang berkembang dengan penelitian yang dilakukan di berbagai bidang seperti manajemen stres, kreativitas, dan hubungan. Contoh psikologi transpersonal. 1. Meditasi mindfulness. Menggunakan meditasi mindfulness untuk menyadari emosi, pikiran, dan perilaku serta untuk mengeksplorasi diri sendiri. Yang kedua, krisis dan pertumbuhan spiritual. Menjelajahi aspek spiritual dan psikologis dari suatu krisis dan menggunakan sebagai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Yang ketiga, pernapasan holotropik, suatu jenis psikoterapi yang menggunakan teknik pernapasan terkontrol dan metode lain untuk membantu orang menjelajahi dunia batin dan dimensi spiritual kehidupan mereka. Yang keempat, mimpi transpersonal, menjelajahi aspek spiritual dan psikologis dari mimpi dan mempelajari bagaimana menggunakannya untuk penemuan dan penyembuhan diri. Yang kelima, terapi seni transpersonal, menggunakan seni visual dan media kreatif lainnya untuk mengeksplorasi dunia batin seseorang dan untuk mendapatkan wawasan tentang aspek spiritual dan psikologis kehidupan. Biografi Ken Wilber. Kenneth L. Wilber dilahirkan pada tanggal 31 Januari 1949 di Oklahoma City. Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Lincoln, Nebraska dan sempat belajar kedokteran di Universitas Duke. Sampai tahun 1983, Wilber sangat produktif menulis buku-buku yang meletakkan dasar-dasar pemikiran integratif dari psikologi transpersonal. Ia menerbitkan buku pertamanya, The Spectrum of Consciousness, karena pembentukan dan kontribusinya itu menjadi salah satu pilar utama psikologi transpersonal dan integral. Psikologi integral telah diciptakan oleh Ken Wilber, yang telah membentuk lebih dari 100 model psikologis. Wilber adalah satu-satunya psikolog yang telah menerbitkan karya-karyanya saat masih hidup. Dan di lembaganya ada lebih dari 300 ilmuwan yang bekerja sama dalam cara yang inovatif dan komprehensif dalam melakukan penelitian. Terapi komprehensif mencari baik perspektif penyebab dan pengobatan masalah mental dan pengobatannya dalam psikoterapi. Menurut Wilber, manusia
Biopsikososial dan sekarang transpersonal dibagi menjadi 3 tingkat perkembangan mendasar dan patologi yang sesuai, yaitu psikis, halus, dan kausal. Yang dimaksudkan untuk berkembang dengan cara yang kental dan jelas. Gangguan psikis mengungkap munculnya struktur psikis dasar, tingkat baru perkembangan diri yang karenanya membuka pintu ke tingkat patologi lain. Karya Ken Wilber. 1. Psikologi yang komprehensif. Dalam buku ini, Wilber menyajikan ringkasan model dan konsepsinya secara keseluruhan. Selain itu, buku ini menggambarkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dari berbagai tingkat di mana berbagai patologi dapat muncul. Yang kedua, kesadaran tanpa batas. Wilber melewati spektrum kesadaran manusia. Selain itu, ia juga mencoba menjelaskan penderitaan manusia dan keretakan identitas saat ini. Yang ketiga, sejarah singkat dari semua hal. Ini adalah salah satu pemikiran penulis yang terbaru. Ini membahas masalah seks, jiwa, dan roh, bertanya-tanya tentang tempat yang kita tempati. Selain itu, ini menunjukkan fase evolusi dan berurusan dengan masalah saat ini yang memadu menuju refleksi. Yang keempat, 3 mata pengetahuan. Wilber menganalisis 3 bidang pengetahuan, ranah empiris, indera, ranah rasional pikiran, dan ranah kontemplatif roh. Yang kelima, Trump dan Akhirat. Ini adalah buku berdasarkan refleksi di mana dia mempertanyakan bagaimana kita tiba pada saat ini. Selain itu, ia menghadirkan solusi yang berbeda untuk menutup fraktur sosial hebat saat ini. Sekian. Nama saya Andira Saladerli dengan NIM 0603524079. Harry Stack Sullivan adalah seorang psikiater Amerika yang dikenal mengembangkan teori psikologi interpersonal. Harry Stack Sullivan lahir pada 21 Februari 1892 di Norwich, New York, Amerika Serikat, dan meninggal pada 14 Januari 1949 di Paris, Prancis. Dia percaya bahwa kepribadian seseorang sangat dipengaruhi oleh hubungan sosial, terutama interaksi dengan orang lain sejak masa kanak-kanak. Nah, ada konsep penting yang dikembangkan oleh Sullivan. Yang pertama ada pengaruh lingkungan sosial. Jadi, Sullivan ini menyatakan bahwa interaksi sosial bukan hanya faktor internal, sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Jadi, Sullivan ini membagi perkembangan sosial menjadi beberapa tahap. Ada tahap infansi, yaitu bayi. Jadi, hubungan pertama membentuk dengan ibu atau pengasuh sangat penting dalam membangun dasar rasa aman. Ada juga tahap childhood. Jadi, tahap childhood ini atau anak-anak yang berarti hubungan dengan keluarga dan teman-teman sebaya mulai mempengaruhi cara anak berinteraksi dan memahami orang lain. Ada juga tahap juvenile atau masa kanak-kanak akhir. Nah, pada masa tersebut, kebutuhan untuk diterima oleh kelompok sebaya mulai muncul. Nah, ada juga tahap preadolescence atau pra-remaja. Nah, pada masa ini mulai muncul kebutuhan untuk memiliki hubungan dekat dengan teman sebaya. Nah, ada juga tahap early adolescence, yaitu remaja awal. Nah, pada masa ini muncul minat terhadap hubungan romantis. Yang ketiga ada dinamika interpersonal. Dalam teori Sullivan, gangguan psikologi sering muncul dari pola-pola interpersonal yang bermasalah, dan oleh karena itu, terapi perlu fokus pada hubungan interpersonal yang sehat.
Nah, ada juga significant other atau orang signifikan. Nah, menurut Sullivan, orang-orang penting dalam hidup individu seperti orang tua atau teman dekat sangat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Kehadiran orang-orang ini dapat memperkuat atau menimbulkan kecemasan tergantung pada kualitas interaksi mereka. Jadi ada beberapa karya dan kontribusi utama Sullivan dalam psikologi. Yang pertama ada The Interpersonal Theory of Psychiatry yang terbit pada tahun 1953. Jadi kumpulan tulisan Sullivan ini diterbitkan secara anumerta. Buku ini menjelaskan teori psikologi interpersonal yang menekankan pengaruh hubungan antar individu dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan gangguan mental. Yang kedua ada Schizophrenia as a Human Process yang diterbitkan pada tahun 1962. Jadi buku ini berisi pandangan Sullivan tentang skizofrenia, di mana ia memandangnya sebagai suatu kondisi yang dipengaruhi oleh pengalaman sosial dan hubungan interpersonal, bukan hanya masalah biologi saja. Yang ketiga ada Conception of Modern Psychiatry yang terbit pada tahun 1947. Jadi, buku ini memperkenalkan ide-ide utama Sullivan tentang peran hubungan interpersonal dalam perkembangan psikologis, termaksud pentingnya memahami gangguan mental dalam konteks sosial dan hubungan interpersonal modern. Salah satu tokoh yang terlibat dalam psikologi transpersonal yaitu John Rowan. John Rowan lahir pada tanggal 31 Maret 1925 di Leverstock, United Kingdom. Sejak kecil, ia merupakan anak yang penuh rasa ingin tahu, menunjukkan minat sejak dini pada pikiran manusia dan berbagai aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Semangatnya membawanya meraih gelar sarjana filsafat, politik, dan ekonomi di Universitas Oxford. Namun, keinginannya untuk memahami pikiran manusia membawanya meraih gelar PhD dalam bidang psikologi dari Universitas Sheffield, yang menjadi dasar karirnya yang gemilang di bidang psikologi. Karir John Rowan merupakan perpaduan yang kuat antara mengajar, berlatih, dan menulis, yang ditandai oleh keyakinan kuat akan potensi besar jiwa manusia. Karyanya difokuskan pada psikologi humanistik dan transpersonal bersama dengan psikoterapi integratif. Ia adalah pendukung kuat konsep diri yang menekankan bahwa kesadaran diri dan penerimaan diri merupakan hal yang mendasar bagi kesejahteraan psikologis. Kontribusi John Rowan terhadap psikologi telah memberikan dampak yang mendalam dan berkelanjutan. Karya perintisnya dalam psikoterapi humanistik, transpersonal, dan integratif tidak hanya mempengaruhi praktik dan pengajaran psikoterapi, tetapi juga membuat pendekatan ini lebih mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum. Ia telah menjadi panutan bagi para terapis di seluruh dunia, membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih holistik dan empatik terhadap klien mereka. Sekarang kita bahas salah satu fokus John Rowan, yaitu psikologi transpersonal. Psikologi transpersonal adalah sebuah aliran psikologi yang memadukan aspek spiritual dan transcendent dari pengalaman manusia dengan kerangka psikologi modern, merupakan bidang lain tempat John Rowan memberikan kontribusi signifikan. Ia memandang psikologi transpersonal sebagai jembatan antara psikologis dan spiritual, menawarkan pendekatan holistik untuk memahami hakikat manusia. Buku pentingnya yaitu The Transpersonal Spirituality in Psychotherapy and Counseling, dianggap sebagai buku yang berperan penting dalam bidang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Eren dengan NIM 0603524077. Saya akan menjelaskan tokoh psikologi transpersonal yaitu Maurice Bucke. Richard Maurice Bucke lahir pada tanggal 18 Maret 1837 di London, Inggris. Ketika ia berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Kanada. Bucke belajar kedokteran di Universitas Toronto dan kemudian menjadi psikiater. Ia bekerja di berbagai rumah sakit jiwa dan akhirnya menjabat sebagai direktur rumah sakit jiwa Asylum di London, Ontario.
Selama karirnya, Bach sangat tertarik pada hubungan antara kesehatan mental dan juga pengalaman spiritual, yang membawanya untuk mengembangkan pandangan yang unik tentang kesadaran manusia. Sebagai Direktur Rumah Sakit Jiwa London, Bach aktif dalam mengembangkan kurikulum edukasi profesional bagi para staf medis. Dia percaya bahwa pengetahuan teoritis harus diimplementasikan dalam praktek klinis harian. Oleh karena itu, ia sering memberikan seminar dan workshop tentang diagnosis dan terapi gangguan mental. Aktivitas profesionalnya tidak hanya terbatas pada dunia akademis. Sebagai tokoh masyarakat yang peduli, Bach juga terlibat dalam gerakan reformasi sosial. Ia berusaha meningkatkan status sosial ekonomi pasien-pasien yang datang ke rumah sakitnya dengan cara memberikan dukungan moral dan material. Pemikiran dan teori Maurice Bach yaitu kesadaran manusia. Salah satu kontribusi paling signifikan Bach terhadap psikologi adalah teorinya tentang kesadaran manusia. Dalam bukunya Cosmic Consciousness, Bach mengusulkan bahwa kesadaran manusia berkembang melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu kesadaran sederhana. Ini adalah tahap dasar yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, di mana individu hanya merasakan dan bereaksi terhadap lingkungan mereka. Yang kedua yaitu kesadaran diri. Pada tahap ini, individu mulai menyadari diri mereka sendiri sebagai entitas terpisah. Mereka memiliki pemikiran, perasaan, dan identitas yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu kesadaran kosmik. Ini adalah tahap tertinggi dari kesadaran yang hanya dicapai oleh beberapa individu. Dalam keadaan ini, seseorang mengalami perasaan keterhubungan dengan alam semesta dan memahami realitas yang lebih dalam. Bach percaya bahwa pengalaman mistik atau pencerahan dapat membawa seseorang ke tingkat kesadaran kosmik ini. Ia berpendapat bahwa pengalaman spiritual bukan hanya penting untuk kehidupan individu, tetapi juga untuk evolusi moral umat manusia. Perpindahan dari kesadaran diri menuju kesadaran kosmik memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah yang A, merasakan pengalaman yang subjektif terhadap adanya cahaya dan kegembiraan atau sering disebut sebagai ekstasi. Yang B, merasakan rangsangan intelektual. Manusia memiliki konsepsi yang jelas bahwa alam semesta adalah sebuah kenyataan hidup berdasarkan pada cinta dan keutuhan. Yang C, memahami arti keabadian. Yang D, hilangnya rasa takut akan kematian dan juga rasa dosa. Yang E, rasa kebangkitan yang mendadak. Yang F, terjadi perubahan kepribadian pada orang yang mengalami kesadaran kosmik. Dan yang G, memiliki kapasitas yang jauh lebih besar untuk belajar dan memulai tindakan. Pengalaman pribadi Maurice Bach yaitu pengalaman mistik Bach terjadi pada tahun 1872 ketika ia mengalami pencerahan. Saat membaca puisi Walt Whitman, dalam momen tersebut ia merasa terhubung dengan alam semesta secara mendalam. Ia mengubah cara pandangnya tentang kehidupan dan eksistensi. Pengalaman ini menjadi landasan bagi banyak pemikirannya dan mendorongnya untuk meneliti lebih lanjut tentang hubungan antara spiritualitas dan kesehatan mental. Ada juga kontribusi terhadap psikologi modern. Kontribusi Maurice Bach terhadap psikologi modern yaitu Bach memberikan kontribusi signifikan dalam mempromosikan pemahaman bahwa pengalaman spiritual dapat memiliki dampak positif pada kesehatan mental dan juga kesejahteraan individu. Ia membantu mengubah cara pandang terhadap psikologi dari sekedar ilmu perilaku menjadi disiplin yang juga mempertimbangkan dimensi spiritual. Kesimpulan tentang
Maurice Buck. Maurice Buck adalah tokoh penting dalam sejarah psikologi transpersonal yang menekankan pentingnya pengalaman spiritual dalam memahami kesadaran manusia. Melalui teorinya tentang kesadaran sederhana, kesadaran diri, dan juga kesadaran kosmik, serta karya-karyanya yang mendalam, ia telah meninggalkan warisan yang berharga bagi bidang psikologi dan spiritualitas. Pemikirannya terus mempengaruhi cara kita memahami hubungan antara kesehatan mental dan juga pengalaman spiritual hingga saat ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faila Mahira. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang psikologi transpersonal menurut Charles Sturt. Charles Sturt, profesor terhormat Asosiasi Psikologi Integral dan Transpersonal, Institut Studi Integral California. Charles T. Sturt adalah seorang psikolog dan parapsikolog yang dikenal sebagai salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal. Ia adalah anggota fakultas inti dari Institut Psikologi Transpersonal dan membawa psikologi transpersonal ke dalam psikologi modern. Sturt mempelajari teknik elektro di Massachusetts Institute of Technology sebelum memilih untuk menjadi seorang psikolog. Ia menerima gelar doktor dalam bidang psikologi dari University of North Carolina di Chapel Hill pada tahun 1963 dan kemudian ia menerima pelatihan pasca doktoral dalam penelitian hipnosis dengan Profesor Ernest R. Hilgard di Stanford University. Saat ini ia adalah anggota fakultas inti dari Institute of Transpersonal Psychology di Palo Alto, California, dan peneliti senior di Institute of Noetic Science, Sausalito, California, serta profesor emeritus psikologi di kampus Davis di University of California, tempat ia bertugas selama 28 tahun. Sturt adalah pemegang pertama Bigelow Chair of Consciousness Studies di University of Nevada di Las Vegas dan telah menjabat sebagai profesor tamu di East West Psychology di California Institute of Integral Studies. Sebagai instruktur psikiatri di School of Medicine di University of Virginia dan konsultan pada penelitian para psikolog yang didanai oleh pemerintah di Stanford Research Institute yang sekarang dikenal sebagai SRI International. Manusia, menurutnya, berusaha mendapatkan apa yang disebut DHT, sebuah perubahan kesadaran di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta. Ada aliran energi di dalam seluruh tubuhnya, merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta, dan waktu seakan berhenti. Hanya saja beberapa mendapatkannya melalui drugs yang mempunyai dampak kerusakan fisik. Padahal lagi-lagi menurutnya ada beberapa teknik non-drugs yang biasa digunakan, semisal meditasi dan ritual-ritual keagamaan. Sturt juga berperan penting dalam teori dan konstruksi perangkat pengujian ESP otomatis yang disebut mesin ESP Tester yang dibangun di Universitas Virginia. Dia mendukung klaim Joseph McMonnigley tentang kemampuannya melihat jarak jauh ke masa lalu, sekarang, dan masa depan, dan telah meramalkan kejadian di masa depan. Sturt pun percaya bahwa bukti paranormal menyatukan sains dan spiritual. Tujuan utamanya adalah membangun jembatan antara komunitas ilmiah dan spiritual, dan membantu mewujudkan penyempurnaan dan integrasi pendekatan barat dan timur untuk mengetahui dunia dan untuk pertumbuhan pribadi dan sosial. Dalam bukunya yang berjudul Waking Up yang terbit di tahun 1986, ia memperkenalkan frasa transkonsensus ke dalam leksikon. Sturt menyamakan kesadaran terjaga yang normal dengan transhipnosis. Ia membahas bagaimana kita masing-masing sejak lahir diinduksi ke dalam trans masyarakat di sekitar kita. Sturt mencatat persamaan dan perbedaan antara induksi transhipnosis dan induksi transkonsensus. Ia menekankan kekuatan yang sangat besar dan meluas dari orang tua, guru, pemimpin agama, tokoh politik, dan orang lain untuk mendorong induksi.
Mengacu pada karya Gurdjieff dan orang lain, ia menguraikan jalan menuju pencerahan berdasarkan pengamatan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan tokoh psikologi transpersonal yaitu Robert Frager. Robert Frager adalah pendiri The Institute of Transpersonal Psychology pada tahun 1975 yang kemudian menjadi Sofia University. Frager juga pernah menjadi presiden The Association for Transpersonal Psychology. Frager membahas rasio mendalam terkait psikologi barat dengan sufi yang memang menganggap penting posisi hati atau batin. Menurut Frager, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semacam kuil dalam setiap diri manusia yang merupakan tempatnya percikan ilahiyah. Dan kuil tersebut adalah hati. Hati di sini bukanlah hati yang secara fisik atau jantung, tapi hati spiritual yaitu batiniah. Namun dengan demikian, hati fisik atau jantung dan hati spiritual atau kolbu memiliki fungsi yang sama, yaitu jantung yang berada di titik pusat batang tubuh berfungsi mengatur tubuh dan kolbu yang terletak di antara nafs dan ruh berfungsi mengatur psikis. Frager menjelaskan bahwa jantung menjaga keberlangsungan tubuh dengan mengalirkan darah ke seluruh bagian tubuh, sedangkan kolbu menjaga keberlangsungan psikis dengan kearifan dan cahaya, serta penyucian diri dari sifat-sifat negatif. Lalu, bagaimanakah cara pengendalian diri kita agar tidak dikuasai oleh nafsu? Nah, menurut Robert Frager, ada 7 konsep pengendalian diri, yaitu yang pertama, naf tirani atau naf al-amarah. Yang kedua, naf penuh penyesalan atau naf al-lawamah. Nah, yang ketiga ada naf yang terilhami atau naf al-mulhimah. Dan yang keempat ada naf yang tentram atau naf al-mutmainah. Yang kelima ada naf yang ridho atau naf al-rodiah. Yang keenam ada naf yang diridhoi Tuhan atau naf al-maradiyah. Dan yang ketujuh ada naf yang suci atau naf al-kamilah. Dari 7 konsep pengendalian diri yang dikemukakan oleh Robert Frager, aku bakalan menjelaskan 2 di antaranya, yaitu naf tirani atau naf al-amarah dan naf penuh penyesalan atau naf al-lawamah. Yang pertama ada naf tirani atau naf al-amarah. Menurut Frager, naf tirani bisa dimaknai sebagai naf yang memerintah, mendominasi, atau naf yang memerintah pada kejahatan. Karakteristik dari naf ini adalah merasa senang ketika dipuji atau kecanduan pujian sehingga menyebar dalam jiwanya. Cara menaklukkan naf ini adalah dengan berzikir, peka pada diri sendiri, serta memfokuskan diri kepada hal-hal yang positif. Nah, yang kedua ada naf penuh penyesalan atau naf al-lawamah. Naf penuh penyesalan menurut Robert Frager ini mirip dengan naf al-lawamah yang terdapat dalam konsep Al-Ghazali. Manusia merasa waspada terhadap kekuatan ego yang membelenggunya. Namun, saat tumbuh cahaya iman dan pemahaman batin dalam diri, maka akan menyadari dan berpikir jernih, karena sejatinya manusia menolak perbuatan buruk dan segera memohon ampun kepada Tuhan. Namun, bukan berarti naf ini tidak bisa terulang kembali setelah adanya kesadaran diri untuk memohon ampunan kepada Tuhan. Naf ini bisa terjadi kembali bahkan ketika melakukan hal buruk yang sama lalu kembali memohon kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Destuyanti dari Prodi Psikologi atas NIM 0603524075. Hari ini saya akan menjelaskan tentang biografi Stanislav Grof MD. Stanislav Grof MD adalah seorang psikiater dengan pengalaman lebih dari 50 tahun dalam meneliti keadaan kesadaran non biasa. Ia lahir di Praha, Cekoslowakia, di mana ia juga menerima pelatihan ilmiahnya gelar MD dari Fakultas Kedokteran Universitas Charles dan gelar PhD Doktor Filsafat dalam Kedokteran.
dari Akademi Ilmu Pengetahuan Cekoslowakia. Penelitian awalnya berfokus pada penggunaan klinis obat psikoaktif yang dilakukan di Institut Penelitian Psikiatri di Praha. Di sana ia menjadi peneliti utama dalam sebuah program yang secara sistematis mengeksplorasi potensi heuristik dan terapeutik LSD dan zat psikedelik lainnya. Kemudian selanjutnya Stanislav Grof adalah salah satu pendiri dan teoretikus utama dalam psikologi transpersonal serta pendiri dan presiden pertama International Transpersonal Association yang disebut juga ITA atau ITA. Dalam perannya ini, ia bersama Christina menyelenggarakan konferensi internasional besar di Amerika Serikat, India, Australia, Cekoslowakia, dan Brasil. Saat ini, ia adalah profesor psikologi di California Institute of Integral Studies atau bisa disebut dengan CIIS atau CIIS, mengajar di Departemen Filsafat, Kosmologi, dan Kesadaran. Baik, untuk selanjutnya ada pada konvokasi ulang tahun ke-25 Association for Transpersonal Psychology ATP yang diadakan pada Agustus 1993 di Asilomar, California. Stanislav Grof menerima penghargaan kehormatan atas kontribusinya yang besar terhadap dan pengembangan bidang psikologi transpersonal. Pada 5 Oktober 2007, ia diberikan penghargaan bergengsi Vision 97 dari Yayasan Vaclav dan Dagmar Havel di Praha. Ia juga diundang sebagai konsultan khusus untuk film Hollywood yang bernama Brainstorm dan Millennium. Di antara publikasinya adalah lebih dari 150 artikel dalam jurnal profesional, serta banyak buku yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Portugis, Belanda, Swedia, Denmark, Rusia, Ceko, Polandia, Hongaria, Bulgaria, Rumania, Estonia, Latvia, Yunani, Turki, Mandarin, Korea, dan begitu pun Jepang. Oleh karena itu, sekian dari kami, kelompok 6, mempresentasikan tentang psikologi transpersonal, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.